Mendekati seri kelima MotoGP 2025 di sirkuit Jerez, atmosfer panas tidak hanya dirasakan di lintasan, tapi juga di balik layar garasi tim-tim papan atas. Salah satu figur penting di balik kesuksesan Ducati, General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna, memberikan wejangan penting kepada pembalap anyar Ducati, Marc Marquez. Dalam pernyataannya, Dall'Igna meminta Marquez untuk tetap tenang dan waspada terhadap rekan satu timnya sekaligus rival terberat musim ini, Francesco Bagnaia, yang saat ini berada di bawah tekanan besar. Marc Marquez tengah menikmati awal musim yang fenomenal bersama tim pabrikan Ducati. Dari 4 seri pertama MotoGP 2025, Marquez telah mengamankan 4 kemenangan sprint race dan 3 kemenangan pada balapan utama, menjadikannya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan performa paling konsisten dan agresif sejauh ini. Sebaliknya, Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan banyak pihak. Serangkaian hasil kurang maksimal membuat posisinya di klasemen tergerus dan memicu spekulasi tentang tekanan internal yang tengah dihadapinya. Dall'Igna pun menyadari kondisi ini bisa berdampak ganda, menjadi pemicu semangat atau malah memicu konflik. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dirilis media Italia, Dall'Igna menegaskan bahwa hubungan antar pembalap dalam satu tim pabrikan harus dijaga dengan sangat hati-hati. Marc adalah pembalap luar biasa. Ia datang ke Ducati dengan semangat baru dan membuktikan diri dengan cara yang spektakuler. Tapi dia juga harus ingat bahwa tekanan yang dia berikan kepada Bagnaia bisa menciptakan dinamika yang kompleks, ujar Dall'Igna. Bagnaia adalah pembalap 2 juara dunia Ducati. Dia tahu bagaimana cara bangkit, dan saat seseorang seperti dia merasa tertekan, dia bisa menjadi sangat berbahaya. Itulah kenapa saya bilang ke Marc, kamu harus hati-hati. Hormati Bagnaia, tetap tenang, dan jaga keharmonisan dalam tim, lanjutnya. Gigi juga menegaskan bahwa meski persaingan di lintasan sangat penting, kekompakan di dalam tim adalah kunci utama kesuksesan jangka panjang. Ducati, yang kini memiliki 2 pembalap kelas dunia dalam satu tim, berisiko menghadapi benturan ego jika tidak dikelola dengan bijak. Statistik tidak bisa berdusta. Dalam 4 seri pertama, Marquez terlihat seperti kembali ke masa jayanya. Sprint race menjadi ladang poin bagi pembalap asal Cervera ini, sementara kemenangan di balapan utama, termasuk duel dalam duel melawan Alex Marquez dan Maverick Vinales, membuktikan bahwa ia belum kehilangan sentuhan emasnya. Sebaliknya, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan dari berbagai sisi. Selain tekanan dari dalam tim akibat performa gemilang Marquez, ia juga dikritik oleh media karena gaya balapnya yang terlihat lebih konservatif dan kurang agresif dibanding musim-musim sebelumnya. Bagnaia tahu dia tidak bisa lengah. Tapi tekanan itu bisa membuat siapa saja goyah, kata mantan pembalap MotoGP dan kini analis MotoGP, Dani Pedrosa. Apalagi jika rekan setimu adalah Marc Marquez, yang tampil seperti monster sejauh ini. Balapan di Jerez diprediksi akan menjadi titik krusial dalam pertarungan antara Marquez dan Bagnaia. Trek ini dikenal sebagai sirkuit yang menuntut ketenangan, konsistensi, dan kecermatan dalam pengereman, semua elemen yang bisa mengungkap siapa yang benar-benar kuat secara mental. Gigi Dall'Igna sendiri menyebut Jerez sebagai sirkuit yang membuka tabir sebenarnya. Ia menambahkan, di Jerez, tidak ada tempat untuk menyembunyikan kekurangan. Siapa yang tidak siap, pasti akan kelihatan. Dan saya ingin tim kami tampil solid, bukan hanya sebagai individu. Keputusan Ducati merekrut Marquez ke tim pabrikan memang membawa hasil instan dalam hal performa. Namun dinamika antara Marquez dan Bagnaia menjadi perhatian utama dalam ruang strategi Ducati. Jika hubungan mereka memburuk, bisa jadi Ducati justru mengalami keretakan internal yang memperlemah kekuatan tim di paruh kedua musim. Kami tahu musim ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang paling cerdas secara emosional. Kami punya 2 pembalap luar biasa, dan tugas kami adalah memastikan mereka tetap fokus pada tujuan bersama, kata Dall'Igna. MotoGP Jerez 2025 akan menjadi panggung pertarungan psikologis antara 2 gladiator lintasan. Marc Marquez datang sebagai pemuncak klasemen dan pembalap paling konsisten, namun ia juga membawa tekanan ke dalam tim. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan yang saat ini tertekan, memiliki banyak hal untuk dibuktikan. Apakah wejangan Dall'Igna akan cukup untuk menjaga stabilitas Ducati?
Ataukah duel Marquez versus Bagnaia akan memanaskan suhu di garasi merah? Satu hal yang pasti, mata dunia kini tertuju pada balapan Jerez. Musim MotoGP 2025 baru memasuki paruh pertama, namun satu nama sudah mendominasi lintasan dan menjadi sorotan utama, Marc Marquez. Dengan kombinasi antara pengalaman, bakat luar biasa, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap motor barunya, Desmos Edici GP24 dari Ducati, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih merupakan kekuatan besar di dunia balap motor. Bahkan Andrea Dovizioso, mantan rival berat Marquez, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Saya belum pernah melihat performa seimpresif ini sejak era Valentino Rossi di awal 2000-an, ujar Dovizioso saat diwawancarai oleh media Italia menjelang MotoGP Jerez. Apa yang dilakukan Marc musim ini sungguh luar biasa. Data telemetrinya menunjukkan sesuatu yang hampir mustahil dicapai pembalap lain. Dia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan cerdas dalam strategi balapan. Hingga paruh musim, Marc Marquez telah mengantongi 4 kemenangan sprint race dan 3 kemenangan di balapan utama, sebuah pencapaian fantastis mengingat musim ini adalah tahun pertamanya menunggangi Desmos Edici GP24 secara penuh. Transisi dari motor Honda yang selama bertahun-tahun menjadi rumahnya ke Ducati yang dikenal memiliki karakteristik berbeda, ternyata tidak menjadi hambatan berarti. Fakta bahwa Marquez mampu menaklukkan GP24 dengan begitu cepat adalah bukti kualitasnya sebagai pembalap. Tim Ducati pun terkejut dengan kecepatan adaptasi Marquez, terutama dalam memaksimalkan potensi penuh dari paket elektronik, sistem aerodinamika, dan perangkat pengendali traksi, traction control, yang semakin canggih di musim ini. Dalam analisis telemetri yang bocor ke media MotoGP Tech, terlihat bagaimana Marquez mampu mengerem lebih lambat namun tetap stabil saat masuk tikungan, serta membuka gas lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya di Ducati. Di sirkuit Austin, misalnya, Marquez mencatatkan waktu tercepat di hampir seluruh sektor, termasuk di area teknikal seperti tikungan es dan hairpin yang menuntut presisi serta kontrol penuh. Data telemetri menunjukkan bahwa Marc berkendara seperti memiliki sensor tambahan. Dia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menghemat ban. Ini bukan hanya soal kecepatan mentah, tapi juga pemahaman menyeluruh terhadap motor dan balapan, tambah Dovizioso, yang kini aktif sebagai komentator teknis MotoGP. Menjelang Grand Prix Spanyol di Jerez, banyak pihak memprediksi bahwa dominasi Marquez belum akan berhenti. Sirkuit Jerez yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat serta trek lurus yang tidak terlalu panjang, sangat cocok dengan gaya membalap Marquez yang agresif namun penuh kalkulasi. Pakar MotoGP, Carlo Pernat, bahkan menyatakan bahwa Marquez berpeluang menyapu bersih semua sesi di Jerez, mulai dari latihan bebas, FP1, FP2, FP3, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama pada hari Minggu. Dia berada di zona nyamannya sekarang. Anda bisa lihat dari bahasa tubuhnya di atas motor. Dia tidak sedang bertarung dengan motor seperti dulu di Honda, melainkan menyatu dengan Desmos Edici. Ini membuatnya lebih fokus pada lawan, bukan pada perjuangan melawan motornya sendiri, jelas Pernat. Dalam beberapa latihan sebelumnya, Marquez juga terlihat menghabiskan lebih sedikit waktu di pit dibandingkan pembalap lain. Artinya, setup motornya sudah sangat optimal sejak awal sesi. Hal ini memberi keuntungan besar, terutama dalam hal mengumpulkan data real-time di lintasan dan memperbaiki sektor-sektor kecil yang masih bisa ditingkatkan. Bahkan di internal Ducati sendiri, banyak yang mulai mengakui bahwa Marquez adalah aset yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Meskipun awalnya didatangkan untuk menambah kekuatan dan pengalaman, tidak sedikit yang berpikir Marquez hanya akan bersaing di papan tengah pada tahun pertamanya bersama pabrikan asal Italia itu. Namun, realita di lintasan berkata lain. Dia langsung klik dengan GP24. Kami tidak perlu melakukan banyak penyesuaian seperti yang biasa kami lakukan dengan pembalap baru, ungkap Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Marc tahu apa yang dia mau dari motor, dan tim kami mampu menyediakannya. Itu kombinasi yang mematikan. Dengan hasil luar biasa di paruh pertama musim,
Tak sedikit yang mulai berspekulasi bahwa Marquez berpeluang besar merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, dan yang pertama sejak musim 2019. Rival-rival seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez dan Maverick Vinales memang tampil konsisten, tapi belum ada yang mampu mengimbangi kecepatan dan agresivitas Marquez musim ini. Dovizioso sendiri tak ragu untuk menyatakan bahwa peluang Marquez sangat besar. Jika dia tetap sehat dan tidak mengalami cedera besar, saya rasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan di Ducati sendiri, saya yakin rekan setimnya mulai merasa tekanan, kata Dovizioso sambil tersenyum. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 tak hanya menjadi cerita besar di MotoGP, tapi juga menghidupkan kembali gairah penonton dan pecinta balap motor di seluruh dunia. Kisah kebangkitannya dari masa-masa sulit di Honda menuju puncak performa di Ducati adalah narasi yang penuh drama, perjuangan, dan tekad baja. Dengan MotoGP Jerez di depan mata, dunia menanti apakah Marquez akan kembali mencetak sejarah dan menegaskan bahwa dirinya masih the king di lintasan. Jika prediksi banyak pihak benar, akhir pekan di Jerez bisa menjadi panggung pertunjukan sempurna sang maestro balap motor modern. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Musim MotoGP 2025 berlangsung dengan sengit dan penuh kejutan. Di tengah persaingan ketat antar pebalap papan atas, nama Marc Marquez kembali mencuat sebagai kekuatan dominan di lintasan. Pebalap asal Spanyol yang kini membela tim pabrikan Ducati itu menunjukkan performa luar biasa sepanjang awal musim ini, mengoleksi 123 poin dan memuncaki klasemen sementara. Salah satu rival terdekatnya sekaligus rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, tak segan mengakui kehebatan Marquez. Juara dunia 2 kali itu memberikan pujian tinggi kepada Marquez, menyebutnya sebagai pebalap paling kompetitif yang pernah ia hadapi sepanjang karirnya di MotoGP. Saya tahu musim ini akan sulit dan berat karena tantangan yang harus saya hadapi dengan Marc Marquez. Jika saya menang, maka itu akan fantastis. Saya harus terus bekerja seperti ini. Marquez mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah saya hadapi sebagai pesaing, ujar Bagnaia dalam wawancara yang dikutip dari Motosan ES. Pernyataan Bagnaia ini tentu mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez di dalam tim Ducati musim ini. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan penyesuaian motor, Marquez akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya. Kepindahannya ke Ducati, tim yang dikenal memiliki motor paling kuat saat ini, terbukti menjadi keputusan tepat. Menariknya, meskipun menjadi rival di trek balap, hubungan antara Bagnaia dan Marquez justru terlihat sangat harmonis di luar lintasan. Bagnaia menyebut bahwa ia merasa cocok dengan Marquez sebagai rekan setim dan mengungkapkan bahwa kolaborasi mereka berjalan sangat baik. Saat ini kami bekerja sangat baik sebagai tim dan berusaha menemukan cara untuk meningkatkan performa bersama sepanjang akhir pekan, kata Bagnaia. Marc tentu saja telah beradaptasi dengan sempurna dengan strategi tim dan suasananya tetap bagus. Ini bahkan lebih baik. Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Dan saya senang telah bertemu dengannya dan dapat melihat seberapa baik hubungan kami, tambahnya. Keharmonisan ini menjadi modal penting bagi tim Ducati dalam meraih gelar konstruktor maupun gelar individu. Di tengah tekanan persaingan dan ekspektasi tinggi, memiliki hubungan kerja yang kuat antar pebalap merupakan keuntungan besar. Terlebih lagi, kedua pebalap ini memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan 123 poin, Marc Marquez saat ini duduk nyaman di puncak klasemen. Sementara itu, Bagnaia berada di posisi ketiga dengan selisih 36 poin dari rekan setimnya tersebut. Meski tertinggal, Bagnaia belum menyerah dan masih optimis mampu mengejar perolehan poin Marquez di sisa musim. Target saya tetap menjadi juara dunia. Untuk itu, saya harus menjaga konsistensi dan terus berkembang setiap seri. Saya tahu tidak mudah, apalagi dengan Marc di tim yang sama, tapi tantangan inilah yang membuat saya semakin bersemangat, kata Bagnaia dengan nada optimis. Persaingan menuju gelar juara dunia musim ini memang terlihat semakin ketat. Selain Marquez dan Bagnaia, beberapa nama seperti Alex Marquez dan Maverick Vinales juga mulai menunjukkan ancaman serius di papan atas. Namun sejauh ini, performa Marquez masih belum tertandingi.
Seri selanjutnya akan digelar di tanah kelahiran Marquez, Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez. Trek ini dikenal sebagai salah satu favorit Marquez dan Ducati, sehingga peluangnya untuk memperpanjang keunggulan sangat terbuka. Namun, Bagnaia tak ingin menyerah begitu saja. Jerez akan menjadi momen penting. Saya punya catatan bagus di sana dan akan berusaha maksimal untuk memangkas selisih poin. Kami telah mengumpulkan banyak data, dan saya yakin bisa tampil lebih baik, ujar pebalap yang juga merupakan murid dari Akademi Balap milik Valentino Rossi, VR46. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez juga menarik disimak sebagai duel dua generasi juara. Marquez, dengan segudang gelar dunia dan pengalaman panjang, berhadapan dengan Bagnaia, bintang baru yang telah 2 kali meraih gelar juara dunia MotoGP. Keduanya membawa gaya balap yang khas dan pendekatan berbeda terhadap kompetisi, namun sama-sama haus akan kemenangan. Dari sudut pandang penggemar, persaingan ini menjadi sajian menarik yang memperkaya cerita musim 2025. Marquez yang tampil seperti kembali ke masa jayanya, dan Bagnaia yang berusaha mempertahankan statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik era modern, memberikan warna tersendiri di MotoGP tahun ini. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal sudah pasti, musim 2025 akan dikenang sebagai salah satu musim terbaik dalam sejarah MotoGP, dengan rivalitas yang sehat, kompetisi yang ketat, dan pertarungan kelas dunia antara dua pebalap hebat yang kini berada di bawah naungan tim yang sama. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Diakui bos Dal-I-nya, dominasi Marc Marquez mustahil dihentikan. MotoGP Spanyol 2025 diprediksi jadi panggung Marquez. MotoGP Spanyol 2025 diprediksi bakal menjadi ajang pembuktian superioritas Marc Marquez yang kian tak terbendung sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Rider asal Cervera itu telah menjelma menjadi sosok tak tergoyahkan di lintasan, mengundang pujian, bahkan pengakuan dari sosok penting di balik layar Ducati, Gigi Dal-I-nya. Direktur teknis Ducati tersebut secara terang-terangan mengakui bahwa performa Marquez musim ini berada di luar nalar. Marc adalah fenomena. Apa yang dia lakukan sejauh ini membuat kami sendiri tak berhenti kagum. Sulit bagi siapapun, bahkan pembalap dari tim kami yang lain, untuk mengimbanginya, ujar Dal-I-nya dalam wawancara terbarunya. Sejak awal musim 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Bergabung dengan Ducati Lenovo Team, tim pabrikan Ducati, Marquez seolah menemukan kembali versi terbaiknya setelah sempat terpuruk akibat cedera dan performa motor yang kurang kompetitif di musim-musim sebelumnya. Dengan motor anyar Ducati Desmos Sedici GP24, rider berjuluk Baby Alien itu tampil menggila. Dalam 4 seri awal musim ini, Marquez sukses meraih 3 kemenangan sempurna, mencakup pole position, kemenangan di sprint race, dan kemenangan di balapan utama. Satu-satunya noda di catatan nyari sempurna Marquez hanyalah ketika ia mengalami crash di MotoGP Amerika. Ironisnya, insiden itu terjadi ketika ia tengah memimpin cukup jauh dari para rivalnya. Momentum yang dibawa Marquez menuju MotoGP Spanyol 2025 sungguh luar biasa. Di MotoGP Qatar yang menjadi seri sebelumnya, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan. Ia meraih pole position dengan catatan waktu yang mengesankan dan melanjutkannya dengan kemenangan meyakinkan di sprint race dan main race. Performa tersebut menjadi bukti sahih bahwa Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten. Kini, Marquez akan tampil di depan publik Spanyol yang tentunya sangat antusias menyambut sang idola. MotoGP Spanyol yang akan digelar di sirkuit Jerez, trek yang sangat dikenalnya sejak kecil, diprediksi akan menjadi panggung unjuk gigi Marquez. Apalagi, rider berusia 32 tahun itu memiliki catatan impresif di Jerez. Dari 11 kali tampil di kelas utama di sirkuit ini, Marquez telah meraih 3 kemenangan dan beberapa kali naik podium. Balapan di Jerez selalu spesial. Atmosfernya luar biasa, dan saya sangat menikmati setiap putaran di sini. Apalagi sekarang saya membalap dengan Ducati, motor yang sangat kuat di sirkuit teknikal seperti ini, kata Marquez dalam konferensi pers menjelang balapan. Kerjasama antara Marquez dan Ducati tampaknya menjadi kombinasi yang sempurna.
Gigi Dalinya selaku otak di balik pengembangan motor Ducati mengaku sangat puas dengan komunikasi teknis yang terjalin antara timnya dan Marquez. Mar tidak hanya cepat, dia juga sangat komunikatif dan tahu apa yang dia butuhkan dari motornya. Itu membuat proses pengembangan berjalan lebih efisien. Tim kami bisa menyesuaikan setting dengan sangat cepat sesuai gaya balapnya, ujar Dalinya. Bahkan, beberapa pihak di paddock mulai menyebut era baru dalam MotoGP telah dimulai. Era dominasi Marquez bersama Ducati. Tidak sedikit yang membandingkan kejayaan Valentino Rossi di awal 2000-an dengan apa yang kini sedang dibangun oleh Marquez. Sementara itu, para rival Marquez tampaknya masih belum menemukan cara untuk benar-benar bisa mengalahkannya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir dan rekan setim Marquez, justru kerap tampil inkonsisten. Meski sesekali menunjukkan kecepatan, Bagnaia kerap terjebak dalam duel sengit yang justru menguras ban dan energi. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang sempat digadang-gadang sebagai penantang utama juga belum mampu menyamai stabilitas Marquez. Bahkan, Bagnaia dalam komentarnya mengaku bahwa Marquez kini berada di level berbeda. Dia, Marquez, seperti monster di lintasan. Sangat sulit menyainginya, apalagi ketika dia dalam kondisi prima seperti sekarang. Tak heran jika kemudian banyak yang memprediksi MotoGP Spanyol 2025 akan kembali menjadi ajang dominasi Baby Alien. Segala aspek, dari performa motor, kondisi fisik, pengalaman, hingga motivasi pribadi, semuanya berpihak pada Marquez. Menurut analis MotoGP senior, Carlo Pernat, peluang Marquez untuk menyapu bersih akhir pekan ini sangat terbuka lebar. Jika tidak ada kejadian luar biasa, saya rasa kita akan kembali melihat Triple Crown dari Marquez di Jerez, ucap Pernat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pengakuan Dalinya yang menyebut dominasi Marquez saat ini hampir mustahil dihentikan. Anda bisa menyiapkan strategi terbaik, motor tercepat, tapi ketika berhadapan dengan Marquez dalam mode seperti ini, satu-satunya harapan hanyalah dia membuat kesalahan sendiri, tambah Dalinya. Dengan segala catatan impresif sejauh ini, tidak berlebihan jika MotoGP Spanyol 2025 digadang-gadang akan menjadi milik Marc Marquez. Kemenangan di Jerez tidak hanya akan mempertegas dominasinya musim ini, tetapi juga membawa dirinya selangkah lebih dekat menuju gelar dunia ke-9 yang sangat dinantikannya. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin 2025 akan dikenang sebagai tahun kebangkitan mutlak Baby Alien, kali ini bersama motor merah kebanggaan Italia, Ducati. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.